Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala akhalan nikaha wa nadaba ilaihi wa harrama sifaha wa awwada alaihi. Qala Allah ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Saudaraku Muhammad, sebentar lagi, sesaat lagi engkau akan mengucapkan qabul. Qabul bermakna penerimaan. Ucapan qabul itu enteng dalam ucapan, tetapi ketahuilah berat dalam timbangan pahalanya dan besar pula ujiannya. Wong dapat pahala harus besar ujiannya, besar pahala. Termasuk akad nikah ini, wong yang sedang menjalankan, wong yang akan mengakad nikah ini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan sunnah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Nabi kita tadi, an nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, kata Nabi. Paman lam ya'mal bi sunnati, barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku tersebut, falaisa minni, maka dia tidak termasuk di dalam golongan. Ini besar pahala. Dalam hadis Rasulullah mengatakan pula, wong yang sudah menikah itu separuh agama sudah dia dapat. Separuh lagi laksanakan perintah Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya besar pahala, tapi pula besar pula. Ketahuilah, jodoh itu sudah tercatat di lauhul mahfuz. Kadang-kala kita cewekan sampai 10 tahun belum tentu berjodoh. Tahu-tahu yang sebelah kita yang sakit naga, yang ada tetangga sebelah pun jodoh kita. Kita bisa memilih, tetapi jodoh yang Allah pilihkan. Allah pilihkan, bukan kita yang milih. Itulah jodoh rahasia Allah. Kita harus menjaga. Kalau seandainya ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jaga itu. Karena ketika sudah mengucapkan qabul dengan ucapan saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, berpindahlah hak tersebut yang selama ini Ananda saudari kita Irmala Dewi itu
sendirian ketika ada sudah ijab kabul, ada suami, engkaulah saudara Wuryanto menjadi imamnya, kepala keluarganya, pemimpinnya. Besar ujian. Setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban walaupun kepala keluarga. Itu inti dari ijab kabul. Untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, satu saya ingatkan, niatkan hanya mengharapkan ridho Allah. Ya, hanya mengharapkan ridho Allah. Seandainya kita mengharapkan yang lain boleh, tapi yang paling utama mengharapkan ridho Allah. Mengharapkan yang lain, hadis Rasulullah mengatakan boleh kalau seandainya kita ingin mencari jodoh, melihat kecantikannya, kegantengannya boleh, tapi Allah akan uji kebalikannya. Yang cantik itu hilang ketika kena penyakit, bertambah usia hilang, Allah uji kebalikannya. Boleh kata Rasulullah kita mencari wa maliha, harta kekayaannya boleh, tetapi Allah uji kebalikannya, harta habis. Nyesel. Ya, misalnya kalau sama di kantor kebunan banyak terjual. Yang ketiga kalau memilih wanasa pihak keturunannya boleh, tetapi keturunannya tidak menjamin. Banyak contoh-contoh di Al-Quran, contoh-contoh nabi-nabi kita terdahulu, Nabi Nuh, Nabi Ayub, anaknya. Tapi yang keempat yang selalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menitik beratkan kepada umatnya walidiniha, agama. Aduh, dan kita saat ini kalau ngambil mantu itu kita jengok, nah kau tuh baca ngaji ya beda, tapi jengok, oh pakai bajero, Fortuner, jangan pas ke lagi itu jadi mantu. Itu yang saat ini Pak, kalau dulu kalau bertandang dengan pacar ngaji dan kocung, ya itu. Nanti jangan kocung siapa kan? Nah, kalau saat ini kalau dia kalau PNS ajaklah jadi gitu tuh. Nah itu akan uji penyesal mendatang. Tapi kalau kita juga agamanya, insya Allah wa jamaliha wa maliha wa nasabiha akan didapati. Ganteng tambah ganteng, cantik tambah cantik, kayu tambah kayu, keturunan yang soleh. Itu kalau kita melihat karena meminta ridho Allah. Selalu saya ingatkan itu. Yang kedua, jangan lupa ke sholat. Sholat 5 waktu. Kalau ada masalah bermintalah hanya kepada Allah semata. Jangan berminta kepada manusia. Jangan ngadu sama-sama yang lain. Ibarat sama manusia, paman, mama, kakek, kawan, itu jadi bala. Apalagi saat ini jadi bala. Kalau ngadu sama Allah ada kesulitan. Allah tidak ngadu sama yang lain. Allah akan berikan jalan keluarnya. Aku yakin pada saudaraku yang pada saudaraku Nadiman ini udah ada pengalaman, yakin, nggak tahu, hanya mengharapkan semata karena ridho Allah. Yakin dia punya bayar sudah ikhlas, sudah murah senyum pun, ya laksanakan sholat, mengadulah hanya kepada Allah semata, jangan ngadu sama yang lain. Apalagi kalian muda-muda ini mulai kalau tak bola lagi kita selesai aku kawin kamu sama aku dekat kali lari ya lari. Kalau kita yang tua-tua ini kan tidak lagi kan datang. Itu yang kedua, kita selalu berpinta hanya kepada Allah semata, jangan berpinta kepada yang lain. Kadang saat ini kita merasa beruntung, bersyukur punya mantu, bersyukurnya punya laki kakak ganteng, bersyukurnya punya mertua sugi. Ketika ditanya sholat dah tidak, puasa dah tidak, itu bukan bersyukur, bahasa itu ngamboi.
ambo iman tuno, ambo iman tuonyo. Bersyukur itu kata Allah, waskuru ala nikmat Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Wong yang bersyukur itu kata Allah, in kuntum iyyahu ta'budun. Dia selalu beribadah kepada Allah. Itu orang bersyukur, jadi punya mantu kayo, sholat adalah beli dulu sedikit makan tunjuk lagi dah. Semua baik kayo mantu. Itu tidak nasihatin Pak Kadipan, saudara Kadipan tidak itu kalau masih ngomong tidak saling nasihat menasihati watawa sobirak watawa solusi. Yang terakhir kita di sini sebagai orang tua juga ngomong, orang tua ini ada 3 ku, maksudnya itu hadirannya janganlah satu jadi orang tua ngantuk. Oh, itu ngantuk, kita nggak tahu ada cucu sama anaknya. Yang kedua kita nih jangan galak jadi orang tua dekati aku. Oh, galau aja. Yang ketiga ini bagus tapi dia harus dekati dulu. Jadilah orang tua datuk. Datuk dulu tuh tempat minta nasihat, tempat dihormati wong. Jangan jadi datuk lagi. Barangkali itu saja ya sedikit nasihat khotbah nikah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan ucapan aku kau ada di walaku walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.